Dia bilang gini, saya dalam kondisi kesulitan keuangan, dia bilang gitu. Nah, terus teman saya malah suruh saya bilang, katanya kamu tuh mungkin karena kamu nggak pernah kasih perpuluhan. Coba kamu kasih perpuluhan, katanya. Pasti kamu bisa lihat deh, Tuhan akan memberkati. Dia bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, Pastor gitu, pendeta, gimana saya mau kasih, sedangkan saya aja untuk makan aja untuk dia dan keluarganya itu masih kekurangan. Tambahan lagi dia punya utang yang dia harus cicil, dia bilang gitu. Jadi gimana ya? Apakah saya memang harus kasih perpuluhan? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Oke, mari kita Berbaik berdoa nih, ya. Kak. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami, Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bertemu kembali lewat Zoom. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berkati seluruh percakapan kami, diskusi kami, semuanya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tuntun kami. Biarlah kami mengerti kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Kami berjalan sesuai dengan keinginan Engkau, kehendak Engkau, tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami memberkati seluruh diskusi kami, seluruh waktu ini ke dalam tangan Engkau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Kita akan bahas mengenai persembahan dan persepuluhan kali ini ya. Jadi tithes and offerings gitu. Nah, ini juga seringkali ditanyain nih sama apa orang-orang Kristen yang sekarang gitu kan. Sempat beredar video yang mengatakan bahwa di Israel sendiri sebetulnya orang Israel tuh udah nggak kasih perpuluhan lagi, persepuluhan gitu kan. Nah, apakah itu masih berlaku? Dan kenapa orang Kristen kayaknya di setiap gereja itu suatu keharusan gitu kan? Nah, apakah itu memang keharusan? Bagaimana kita menyikapinya gitu ya? Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, ini em, ada joke. Dia bilang, I must remind you God is watching gitu sambil maksa gitu, maksa supaya ngasih karena dibilang Tuhan itu ngeliat gitu. Jadi kamu harus kasih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tithing under the law. Jadi di bawah hukum Taurat gitu ya. Ini ayat yang paling sering dikotbahkan ketika berbicara mengenai persepuluhan. Di Maleakhi 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku?
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, tapi seringkali yang difokuskan adalah persepuluhannya, bukan persembahan khusus gitu. Padahal di sini jelas-jelas dikatakan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus gitu ya. Jadi dua-duanya gitu. Dan ini seringkali ayat ini dipakai untuk membuat orang takut gitu. Jadi kalau mereka nggak memberikan persepuluhan, dikatakan mereka tuh menipu Allah gitu ya. Kemudian kalau mereka tidak memberikan, mereka akan dikutuk. Tapi kalau mereka memberikan, mereka akan diberkati gitu ya. Ini sering kali ini. Bahkan waktu saya selesai kuliah di Amerika, saya kerja di sana, saya dengar khotbah ini, eh, saya juga rada-rada takut waktu itu. Saya pikir, waduh, nih berarti nih setiap kali saya terima gaji, langsung 10% harus tulis cek gitu ya untuk ke gereja gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat persepuluhan dan persembahan khusus itu kalau kita totalin ya, itu diperkirakan sekitar sepertiga. Jadi bahkan lebih dari sepersepuluh artinya gitu ya. Jadi sepertiga dari hasil usaha ternak dan tanah gitu ya di Israel. Nah, sejak bait suci hancur, persepuluhan itu tidak diharuskan oleh bangsa Yahudi. Soalnya kan bait suci hancur. Sebelumnya kan persepuluhan itu lebih diberikan kepada orang-orang Lewi yang mereka melakukan pekerjaan untuk pelayanan di bait suci. Nah, sekarang bait sucinya hancur, gimana mereka mau kasih ke siapa gitu kan istilahnya kan. Nah, kemudian kita lihat tujuannya apa sih? Kita lihat di Ulangan 8. Di sini dikatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanah yang gesang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya ya di sini dikatakan bahwa supaya mereka tuh mengerti bahwa semua yang diberikan itu semua berkat-berkat itu adalah dari Tuhan. Bahkan waktu Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, itu mereka betul-betul seperti dicekokin ya. Mereka dikasihin air, dikasihin makan, tiap hari turun mana dari sorga gitu ya, mereka makan gitu. Nah, setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, itu mereka mananya kan berhenti ya, stop. Dan mereka eh, masuk ke tanah flowing with milk and honey. Jadi yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi mereka tuh harus mengusahakan gitu ya. Dan dari hasil itulah mereka diminta untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Nah, kalau kita lihat di Imamat 23, ini ada diceritakan mengenai hasil pertama atau buah sulung. Dan seringkali diinterpretasikan oleh para pendeta bahwa buah sulung itu adalah gaji pertama. Jadi kalau masuk ke masuk kerja itu gaji pertama semuanya itu harus dikasih gitu kan ya. Tetapi kalau kita lihat di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan kata seberkas itu adalah omer ya, a sheaf. Seberkas itu artinya segenggam. Jadi bukan keseluruhan hasil penuaian mereka gitu, enggak, tapi cuma seberkas gitu. Dan hasil pertama itu bikurim ya, itu first fruit, artinya eh, literally first fruit, tapi juga berarti promise to come. Jadi janji yang akan datang gitu. Jadi kita tahu bahwa semua
kalau kita lihat ya, jadi semua aturan-aturan gitu, gambaran-gambaran gitu, persembahan, korban itu sebetulnya Tuhan sedang berbicara tentang anaknya. Semua itu tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi di sini dikatakan first fruit gitu, buah sulung gitu, promise to come. Nah, kemudian juga anak sulung itu harus ditebus gitu. Kita lihat di Bilangan 18 ayat 15 sampai 16 dikatakan semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun binatang adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak. Ditimbang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gram beratnya, tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus, darahnya harus kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi anak sulung manusia dan anak sulung binatang yang najis itu harus ditebus. Jadi 5 sikal perak itu harus dikasih juga ke para imam gitu ya. Nah, cuman untuk binatang-binatang yang bersih ya yang tidak najis, jadi seperti lembu, domba, kambing itu anak sulungnya itu harus dikhususkan untuk korban bakaran gitu ya. Nah, kalau misalnya binatang yang najis emang ada, ya ada juga. Contohnya kayak misalnya onta. Onta itu dianggap najis gitu. Maksudnya bukan binatang yang clean ya, bukan yang kosher gitu. Ya, dan unta itu kan banyak dipakai juga di Israel. Terus binatang-binatang kayak dogs gitu, anjing itu juga mereka dianggap najis. Meskipun babi itu biasanya nggak ada gitu ya. Nah, kita lihat persepuluhan. Persepuluhan itu macam-macam tipenya gitu ya. Yang pertama namanya Maaser Reshon. Reshon itu artinya pertama, Maaser itu artinya perpuluhan. Nah, ini adalah perpuluhan kepada orang Lewi. Di Bilangan 18 ini dikatakan Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian itu kan dibagi-bagi kan ke 12 suku gitu. Tapi Lewi tidak mendapat bagian, sedangkan dari Yusuf ya Efraim dan Manasye itu mereka dapat masing-masing. Jadi tetap 12, tapi Lewi itu nggak dapat karena mereka dikhususkan untuk pelayanan di bait suci. Yang dikatakan, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, kemudian di Mawat 27 dijelaskan lagi, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Jadi apa aja sih persepuluhan itu? Jadi dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Gitu ya, jadi itu caranya. Jadi 1/10 dari hasil tanah atau 1/10 dari kambing, domba, atau lembu sapi gitu ya mereka semua binatang-binatang yang kosher. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tekumat ma'asyar atau ma'asyar ha ma'asyar. Jadi persepuluhan dari persepuluhan. Dan ini adalah persepuluhan dari orang Lewi untuk para imam. Karena kita tahu orang Lewi itu kan nggak semuanya imam ya. Imam itu hanya dari keturunan Harun gitu. Nah, di Bilangan 18 ayat 25 sampai 26 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persekutuan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya,
haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Jadi setelah orang Lewi itu terima 1/10 dari suku-suku lain, mereka 1/10-nya itu harus diberikan pada imam, dan 1/10 ini harus bagian yang terbaik. Jadi yang terbaik dari yang mereka terima itu harus diberikan kepada para imam. Itu namanya Maaser HaMaaser. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Maaser Sheni. Sheni ini artinya kedua, ya. Maaser kan persepuluhan. Tapi diterjemahkan juga sebagai persepuluhan perayaan. Dan ini dilakukan di tahun 1, 2, 4, dan kelima dari siklus 7 tahunan. Karena setiap 7 tahun, tahun yang ketujuh, itu kan mereka tidak boleh kerja, ya. Jadi tanah itu harus istirahat gitu. Dan Tuhan katakan bahwa hasil dari tahun yang keenam itu akan cukup untuk menutupi mereka kebutuhan mereka di tahun yang ketujuh. Jadi tahun ketujuh mereka harus berhenti. Nah, di Ulangan 14 ini dikatakan ya ayat 22 sampai 26, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam mukusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau kita tahu setahun 3 kali itu mereka kan harus pergi ke Yerusalem, ya. Pada saat perayaan roti tak beragi, unleavened bread, kemudian Shavuot, Pentecost, kemudian Sukkot, the Feast of Tabernacle, jadi Pondok Daun, itu mereka harus pergi ke Yerusalem. Dan dikatakan bahwa di tahun 1, 2, 4, dan 5 itu persepuluhan itu dikhususkan untuk itu gitu. Jadi mereka ambil persepuluhan, kemudian itu dipakai untuk di sana pada saat perayaan untuk mereka makan dan minum. Dan kalau misalnya mereka jauh tempatnya dari Yerusalem, itu mereka bisa jual dulu gitu ya. Persepuluhan itu dijual, mereka bawa duitnya sampai di sana, dibelanjain untuk apapun yang mereka mau. Jadi terus mereka makan, pesta di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi ini namanya makanya disebut persepuluhan perayaan gitu. Menarik ya, di sini mereka disuruh persepuluhan untuk pesta di hadapan Tuhan gitu. Nah, kemudian di akhir tahun ketiga dan keenam itu ada yang namanya Maaser Ani. Ani itu artinya miskin. Jadi persepuluhan untuk orang-orang miskin gitu, atau untuk orang-orang Lewi yang miskin. Ulangan ya, Ulangan 14 ayat 28 sampai 29 dikatakan, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian dari milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu akan datang makan dan kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi di sini mereka di tahun ketiga dan keenam itu mereka harus kasih persepuluhan ditaruh di lumbung di kotanya, di masing-masing kotanya. Kemudian kalau ada orang yang miskin mereka bisa ambil gitu ya. Makanya disebut Maaser Ani. Nah, kalau kita lihat, kita sambungkan, ini sebetulnya ini juga satu cerita, itu gambaran bahwa bangsa-bangsa akan melihat kehancuran dari orang yang tertinggi.